Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini Senin 22 Juni 2020 bersama saya Pendeta Arti Sembiring. Tema kita untuk kita renungkan pada kesempatan ini yang berbunyi Engkau besertaku. Tema ini diambil dari satu ayat dari Mazmur 23 ayat 4 yang berbunyi demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Mazmur yang menjadi landasan renungan kita ini digubah oleh Daud. Suatu pengalaman hidupnya yang sangat nyata. Satu ayat yang menjadi perenungan kita yang diungkapkan oleh Daud. Dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Perjalanan hidup yang ada saatnya dalam kondisi bahaya, dalam kegelapan, karena tidak tahu apa yang ada di dalam perjalanan itu, membuat hati takut. Daud menyadari keterbatasannya menghadapi ketakutan itu, sehingga disebutnya dia berjalan dalam lembah kekelaman, dalam kegelapan. Dia menyadari segala kemampuannya, kekuatannya, dan pengetahuannya tidak mampu menanggulangi bahaya yang menakutkan itu. Walaupun dia melawan ancaman itu, kekuatannya hanyalah bagaikan tikus di hadapan kucing yang ganas. Dalam situasi seperti inilah Daud menyadari dirinya, saya ini domba gembalaan. Dan digembalakan oleh gembala yang baik. Gembala bagi dirinya ialah Tuhan yang menuntun perjalanannya. Di tangan gembala itu ada gada, senjata yang mematikan bagi pemangsa, dan tongkat untuk mengatur perjalanan semua domba. Sehingga gada dan tongkat itu memberi penghiburan sukacita bagi dia, bukan merupakan ancaman. Saudara-saudari, hari Jumat yang lalu saya mengantar istri saya, Ibu Sembiring, untuk kontrol sebulan sekali ke dokter sebagai penderita masalah ginjal. Kontrol yang lalu fungsi ginjal ibu ini masih 10%. Dengan kondisi 10% ini kami cukup hanya diberi obat. Namun pada hari Jumat itu hasil laboratorium menunjukkan fungsi ginjal ibu menurun menjadi 5%. Dan ureum dalam darahnya sudah lebih dari 200, yang normalnya tidak lebih dari 20. HB darah ibu menunjukkan 6,7. Maka dokter dengan spontan menasihatkan kami supaya hari itu juga ibu menjalani perawatan untuk dipersiapkan menjalani cuci darah, dan nanti akan mendapat transfusi darah. Mendengar nasihat itu, kami tertegun, tertunduk, dan di dalam hati ada teriak, berontak, tetapi hanya air mata yang keluar. Ibu juga menangis. Karena itu yang kami takutkan selama ini, supaya jangan cuci darah. Tetapi mau tidak mau kami harus hadapi. Rasanya gelap,
pandangan di sekitar kami. Sungguh perjalanan dalam lembah kekelaman. Sungguh gelap perjalanan kami. Bagaikan badai topan yang menyerang perahu kami, yang kami tumpangi, dan perahu itu hampir tenggelam. Saya usulkan kepada dokter agar kami diberi waktu 2 minggu. Tetapi dokter sesuai dengan tugas dan keahliannya yang berkompeten mengatakan kalau ibu tidak bersedia dirawat hari ini, maka ibu harus menyatakan menolak perawatan ini. Hari Jumat itu sudah pukul 5 sore, sehingga kami tidak berpanjang berdebat di dalam hati. Kami menerima untuk dirawat. Masih tersisa ketakutan yang lain bagi kami, karena rumah sakit tempat kami konsultasi itu juga merawat pasien yang terkena COVID-19 yang positif. Entah dalam stadium berapa, kami kurang tahu. Tapi ada satu bangsal tempat mereka dirawat dan COVID-19 yang merupakan momok menakutkan. Karena itu kami masih sempat berpikir supaya kami ditempatkan, kami mendapat tempat kamar jauh dari bangsal perawatan COVID-19 ini. Dan kalau masih ada kamar, kami meminta ruangan untuk 1 pasien saja. Hari itu ibu mendapat tempat dan kami menginap 1 malam dalam perawatan itu. Hari Sabtu, ibu menjalani pembedahan di sekitar leher untuk menanam alat untuk saluran cuci darah yang tentu sayatan pisau bedah yang melukai dan berdarah, tapi ternyata berhasil baik. Itu terjadi pembedahan selesai pukul 9 dan suster menasihatkan nanti jam 2 sore ibu harus menjalani cuci darah. Kami dipersiapkan menantikan sampai jam 2 dan tiba jam 2 kami dibawa ke ruang cuci darah. Apa yang terjadi di ruang cuci darah? Suasana di ruang cuci darah merubah hati kami. Karena melihat teman-teman yang menjalani cuci darah, yang nampaknya senasib dengan kami. Mereka semua ceria. Suasana menyenangkan. Mereka ramah satu dengan yang lain. Di samping tempat tidur ibu menjalani cuci darah, ada seorang orang tua yang sudah 6 tahun menjalani cuci darah. Dan dia mengatakan, tidak usah takut ibu. Dan di ruangan kami itu ada sekitar 60 orang lebih. Belum lagi di seberang ruangan kami ada satu ruangan lagi yang besarnya sama dengan ruangan kami yang tentu merawat cuci darah 60 orang juga. Rupanya kami tidak sendiri, ada komunitas kami bersama-sama. Dan di ruangan itu ada dokter yang mendatangi kami, mendatangi setiap pasien, mengontrol alat bersama-sama dengan suster yang menjaga di situ. Kami rasanya dijaga dan dituntun dalam rasa aman. Itulah tema kita yang berbunyi, Engkau besertaku. Dalam suasana itulah rupanya kami harus berserah, bukan kepada dokter, tetapi kepada Tuhan, Sang Gembala yang baik, yang rela bersama berjalan dengan kami dalam kondisi penyakit yang membuat kami tak berdaya. Dia mau berjalan dengan kami. Suara Tuhan Yesus terdengar. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dilanjutkan,
Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Memang ada saatnya Yesus menghardik badai topan yang mengancam bahtera, di mana mereka tumpangi dengan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu laut itu pun tenang. Namun kami yang berbeban berat, sangat berat, hati kami berkata, "Kami datang Tuhan, ini kami mendatangi Engkau Tuhan." Dalam panggilan Tuhan Yesus ini kami renungkan, Tuhan Yesus justru memanggil kita memikul kuk yang dipasangnya, bukan mengambil beban atau kuk yang kita pikul lalu kita berjalan enak, lenggang, tanpa beban. Kuk atau gandar yang dipasang di tengkuk, di leher sapi atau kerbau untuk menarik bajak di sawah atau menarik gerobak. Yesus pada masa mudanya membantu Yusuf, ayahnya tukang kayu. Dia tahu seluk-beluk membuat kuk atau membuat gandar yang pas bagi masing-masing yang memakainya, sapi atau kuda atau keledai. Dia akan membuat kuk gandar yang enak bagi masing-masing. Ada kuk yang dibuat untuk 2 ekor sapi untuk menarik gerobak yang sama atau bajak yang sama. Begitulah Tuhan Yesus mau di samping kita, menarik beban hidup kita sehingga beban hidup kita menjadi ringan. Dalam menanggung beban berat itu, Yesus memanggil kita. Dia berkata, "Belajarlah padaku." Pelajaran apa yang kita dapatkan dari Yesus? Mata pelajaran apa? Mata pelajaran kasih, mata pelajaran kesetiaan, mata pelajaran kerendahan hati, bukan berontak, mata pelajaran ketekunan, bukan bosan, mata pelajaran kerendahan hati, pengampunan, kerelaan berkorban. Di hadapan banyak orang yang menyombongkan diri, selagi kita berbeban berat karena sakit penyakit, Yesus mengajar kita untuk bertekun. Di hadapan orang yang bengis, tinggi hati, penuh kebencian, Yesus mengajar kita untuk rendah hati dan setia kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Ibu Nuti Sembiring masih dirawat saat ini. Kuk sudah dikenakan di pundak kami, tetapi kuk yang dibuat oleh Tuhan Yesus terasa beban itu menjadi ringan. Yesus mau menanggungnya bersama dengan kami, sehingga kami boleh berkata, "Ya Tuhan, saatnya kami belajar di lembah kekelaman, supaya kami tidak takut karena Engkau besertaku." Tema kita berkata, "Engkau besertaku." Kehadiran Kristus bagi kami, melalui kehadiran saudara-saudari semua, keluhan, penderitaan yang ada di hati kami, saudara-saudari mau menyatakan simpati, mau menyatakan ikut mendukung kami dalam beban berat itu. Itulah yang kami rasakan, kehadiran Kristus melalui saudara-saudari, melalui Bapak Ibu dalam kebersamaan yang kami temui. Setiap sapaan kepada kami dalam doa dan dukungan yang adalah karena Yesus adalah pelajaran bersama bagi kita dan jawaban kita atas panggilan Tuhan Yesus yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang berbeban berat, belajarlah padaku." Perkenankanlah saya untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya dengan Ibu Nuti Sembiring menyatakan banyak terima kasih. Tuhan memberkati semua dukungan, doa, perhatian untuk kami dalam menanggung beban yang berat ini. Amin.
Mari berdoa. Ya Bapa, saat suka dan duka bergantian dalam hidup kami, namun baik dalam suka maupun dalam duka, baik dengan beban ringan maupun beban hidup yang berat, Tuhan Yesus mau berjalan menyertai kami. Sungguh Engkau beserta kami. Beban yang ada pada kami menjadi ringan karena Yesus rela menanggung bersama kami. Beban penyakit, beban ekonomi keluarga, beban pekerjaan yang bermasalah, yang terkena PHK, usaha yang berhenti. Inilah kami, ya Tuhan. Kami telah datang menerima panggilan-Mu dan menanggung semua itu bagaikan kuk yang dikenakan oleh Tuhan bagi kami. Kuk yang enak dan beban kami menjadi ringan. Inilah doa kami dalam Kristus Tuhan kami. Amin.